Berapa orang yang nganuin Dede tuh? 12 orang. Nah, di sini kronologinya lengkap banget ya. Dijelaskan oleh temannya Vina ini yang katanya kerasukan arwahnya Vina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosial media Indonesia dihebohkan ataupun diramaikan dengan berita-berita kasus Vina dan Eki. Kasus ini merupakan kasus penganiayaan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh sekelompok geng motor. Awalnya pihak kepolisian mengira bahwa kasus ini adalah kecelakaan tunggal. Namun setelah ada teman Vina yang dianggap kerasukan arwahnya Vina dan menjelaskan semua tentang fakta kejadiannya, bahkan kronologinya juga dijelaskan, barulah terungkap bahwa ternyata kasus ini bukan kecelakaan melainkan kasus pemerkosaan dan penganiayaan. Sebenarnya kasus ini adalah kasus lama, terjadi 8 tahun yang lalu, kembali viral setelah difilmkan. Ada satu narasi yang perlu diluruskan dalam viralnya kasus ini, teman-teman, mengenai arwah Vina yang dianggap merasuki temannya. Dalam akidah agama Islam, tidak ada yang namanya arwah gentayangan. Tidak ada yang namanya orang yang sudah mati lalu arwahnya kemana-mana dan merasuki seseorang. Namun coba kita simak dulu aja sebuah video yang dianggap itu temannya Vina kerasukan arwahnya Vina, teman-teman. Dan temannya Vina ini katanya namanya Linda ya. Coba kita simak videonya. Kabur ke Jakarta 2 orang. Kabur ke Jakarta 2 orang. Iya. 2 orang itu nggak ada yang kenal deh. Enggak. Berapa orang yang nganuin Dede tuh? 12 orang. Nah, di sini kronologinya lengkap banget ya. Dijelaskan oleh temannya Vina ini yang katanya kerasukan arwahnya Vina. Mulai dari jumlah orangnya sampai tempatnya, bahkan bentuk penganiayaannya dijelaskan di sini. Tangan Dede dipukul pakai balok gede. Dipukul tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. kepalanya sih Dede, kepalanya kenapa? Diapain Dede kepalanya? Tadinya dibenturin. Dibenturin kemana? Ke motor, terus ke aspal. Ya, itu tadi videonya, teman-teman. Sebenarnya videonya panjang, teman-teman. Cuma saya dapat yang sepotong ini. Kalau di video fullnya itu bahkan dijelaskan juga motif pelaku yang katanya awalnya itu hanya mau memperkosa Vina saja, tapi berujung pada penganiayaan dan pembunuhan. Pertamanya niatnya mau pesta aja, Mbak, mau pesta, tapi karena takut ketahuan jadi kita berdua dibunuh. Itu ceritanya, Mbak. Vina nggak nabrak mobil, Vina nggak diseret. Lagi dicari tahu orangnya dia. Ini harus kita perjelas, teman-teman ya, karena ini masalah akidah. Dalam akidahnya umat Islam itu nggak ada yang namanya arwah gentayangan atau arwah merasuki tubuh seseorang. Saya bilang jelas dalam agama tidak ada ruh gentayangan dalam Islam, mustahil. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Bukhari, kalau orang beriman maka ruhnya akan keluar lebih mudah dari air dari mulut kendi, kemudian akan masuk ke dalam kuburan dan akan menikmati kuburnya taman dari taman surga. Kalau orang fasik, orang muslim banyak dosanya, dan orang kafir akan masuk ke dalam neraka, akan masuk ke kuburan dan akan menjadi lubang dari lubang neraka sampai hari kiamat. Nggak ada waktu untuk mengganggu orang, gitu kan? Jadi nggak ada ruh gentayangan. Nggak ada istilah roh gentayangan jalan-jalan enak banget dia. Dia punya banyak dosa yang jalan-jalan ke mall lagi, nggak ada itu. Apalagi masuk ke orang lain, nggak ada. Adanya apa? Adanya penjelmaan daripada jin-jin dan syaitan untuk menjerumuskan hamba-hamba Allah. Roh gentayangan dalam Islam nggak ada, guys. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Roh sudah kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu itu siapa? Itu adalah jin qarin. Jadi Islam tidak mengenal roh gentayangan. Yang ada kumpul semua di alam barzakh. Yang menyelesaikan persoalan alam kubur dulu. Tidak ada ruh bergentayangan dalam Islam, nggak ada. Tidak ada ruh bergentayangan dalam Islam. Dan ruh tidak bisa kembali. Dalam Islam kita jelaskan, kalau orang sudah meninggal dunia, maka ruh akan dimasukkan dalam alam barzakh. Ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, apakah dia dapat kenikmatan ataukah dia dapat siksaan? Karena kuburan itu bisa menjadi naimul qabr, kenikmatan kuburan, bisa jadi azabul qabr, azab kuburan. Tidak ada ruh bergentayangan dalam Islam, nggak ada.
Jadi jelasnya tidak ada ruh gentayangan di dalam agama Islam. Tidak ada keyakinan di dalam agama Islam bahwa ada ruh bisa gentayangan merasuki tubuh seseorang dan memberikan informasi begini dan begitu. Nggak ada, teman-teman. Namun jika ada seseorang yang meninggal dunia dan memberi informasi kepada orang yang masih hidup di dalam mimpi, itu masih bisa dibenarkan. Apalagi kalau mimpinya ketemu Rasulullah. Masya Allah, teman-teman. Tentu hal ini bisa saja dibenarkan karena memang Rasulullah pun sudah berpesan bahwa syaitan itu tidak bisa menyerupai bentuk Rasulullah. Tapi tetap harus berhati-hati juga karena pesan di dalam mimpi ini rentan dimainkan oleh pihak jin. Syaitan jin memang tidak bisa menyerupai Rasulullah, tapi bisa saja ngaku-ngaku sebagai Rasulullah. Makanya biasa orang yang ngaku ketemu Rasulullah di dalam mimpi akan ditanya oleh para ulama ciri-ciri fisik yang kau lihat seperti apa. Kalau ciri-ciri fisiknya seperti Rasulullah, sesuai hadis-hadis yang sahih, maka itu benar Rasulullah karena setan tidak bisa menirukan Rasulullah. Intinya teman-teman, kalau pesannya lewat mimpi, itu masih bisa kita benarkan. Masih ada celah untuk bisa kita benarkan. Tinggal kita lihat pesannya baik atau buruk. Kalau pesannya buruk, tentu itu dari syaitan. Tapi kalau pesannya lewat arwah gitu ya, merasuki tubuh seseorang, itu nggak bisa dibenarkan dalam agama Islam. Tidak ada akidah seperti itu dalam agama Islam. Oh ya, saya ada cerita teman-teman. Ini pengalaman pribadi saya. Ini jarang-jarang saya cerita ya di konten seperti ini. Ada waktu sedikit gak apa-apa lah saya cerita. Dulu waktu saya masih bekerja di sebuah kantor, teman satu kantor saya ada yang meninggal dunia dan mendatangi saya di dalam mimpi. Saya nggak tahu itu beneran teman saya atau jin yang menyerupai teman saya nggak paham itu. Yang jelas pesan yang disampaikan dalam mimpi itu minta tolong agar hutangnya dilunasi. Awalnya saya mengira ini cuman mimpi doang kali ya. Tapi setelah saya masuk ke kantor, memang benar ada pihak pinjol yang menagih hutang atas nama teman saya yang meninggal dunia. Akhirnya saya selesaikanlah hutangnya dengan mengalihkan tagihan pinjol tersebut kepada pihak keluarga almarhum dan diselesaikan oleh pihak keluarga almarhum tersebut. Yaitu cerita pengalaman saya, itu benar-benar pernah saya alami. Kembali lagi ke topik pembahasan teman-teman. Di dalam agama Islam kan tidak ada nih kepercayaan ataupun akidah bahwa ruh itu gentayangan. Tapi siapa nih yang masuk ke dalam tubuh wanita ini dan memberikan informasi yang begitu jelas? Kalau saya menduga ada dua kemungkinan. Yang pertama bisa saja yang merasuki tubuh wanita ini adalah jin. Itu yang pertama. Dan yang kedua bisa saja wanita ini sebenarnya tahu kejadiannya, tapi dia nggak tahu bagaimana cara menyampaikannya sehingga pura-pura kesurupan. Jadi alangkah baiknya kalau pihak kepolisian juga menyelidiki perempuan tersebut yang ngaku-ngaku kesurupan. Coba telusuri ada hubungan apa wanita ini dengan korban dan pelaku, sejauh mana mereka sudah berteman. Saya tidak menuduh perempuan tersebut pelaku teman-teman ya, ataupun berperan dalam melakukan kejahatan itu. Belum tentu juga, bisa jadi dia korban malah teman-teman. Cuman dia tidak tahu bagaimana cara menyampaikan isi hatinya sehingga harus berpura-pura kesurupan. Tapi memang kasus ini gimana ya, bisa dikatakan janggal juga ya, karena awalnya dikira kecelakaan tunggal, setelah itu terungkap ternyata kasusnya bukan kecelakaan tunggal melainkan pembunuhan dan pemeriksaan, dan kabarnya ada 3 DPO yang belum tertangkap selama 8 tahun. Pihak Kepolisian Republik Indonesia nangkap DPO bocil-bocil geng motor 8 tahun nggak ketemu. Lah terus gimana mau ngadepin teroris di negara kita ya kan, kalau cuman bocil geng motor aja nggak ketemu-ketemu. Setelah viral baru diangkat kembali. Ini ada kejanggalan, tapi saya tidak mau masuk terlalu dalam mengenai kejanggalan-kejanggalan itu. Di sini saya hanya menjelaskan bahwa di dalam akidahnya umat Islam tidak ada yang namanya arwah gentayangan. Yang merasuki tubuh seseorang yang gentayangan kemana-mana ya bisa saja itu jin yang jahil yang mengganggu umat manusia, bertujuan menyesatkan dan lain sebagainya. Ketemu lagi di video berikutnya, semoga bermanfaat. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.